Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang SM, tentunya masih di channel Aris Tenaniki. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita dari Twitternya Balakarsa dengan judul "Jika Waktuku Tiba Aku Ingin Mati di Semeru, Diary Steve". Oke, tak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke cerita selanjutnya. Cinta akan keagungan Yang Esa. Cinta bukan hanya fata morgana. Cinta akan syair dan sajak seorang tanpa dan harus berjuang hilangkan nestapa. Sangat sederhana pos pertama Semeru ini. Sangat berbanding terbalik dengan keagungan Mahameru yang sebagai puncak tertinggi di Jawa. Berapa orang masnya yang naik? Apa sudah membawa peralatan dan bekal yang cukup? Silahkan mengisi biodata dan listnya dengan lengkap ya, ucap salah satu petugas pos pertama pada kami. Setelah mengisinya, kami langsung menuju warung di bawah pos hanya untuk istirahat mengumpulkan tenaga. Karena sore ini kami akan memulai trekking ke pos selanjutnya. Di kejadian pertama, sewaktu diriku menyandarkan tubuh ini dan meletakkan carrier bagku di warung, kami didatangin seorang bapak tua dengan perawakannya yang lumayan mengundang tanya dan penasarannya. Ada sesuatu yang kalian harus ingat ya nak. Jangan sampai kalian memikirkan hal yang belum terjadi. Jalani saja apapun yang dengan bahagia. Karena bukan kalian saja yang merasa susah. Semua orang akan diberi kesusahan sesuai dengan kemampuannya masing-masing, kata lelaki tua itu. Kami pun tersontak kaget dan terkejut dengan ucapan bapak tua ini. Siapakah beliau sampai mampu membaca pikiran kami, atau setidaknya pikiranku? Saya Dipo nak. Biasanya orang-orang memanggilku Mbah Dipo. Ya, mungkin karena aku sudah tua, jadi dipanggil Simbah, ucap lelaki tua itu pada kami. Apakah aku harus urungkan rencana ini sekarang, atau ini hanya penghalang bagiku saja? Setiap ucapan dan candaan receh Mbah Dipo sangat mengena pada masalahku. Beliau seakan tahu apa yang akan ku perbuat. Bahkan setiap guyonannya aku abadikan di buku diary ini. Zaman semono, untuk mendapatkan makan dan kehidupan saja sudah sangat sulit. Kok sekarang yang sudah enak malah kepengen pada mati, ucap Mbah Dipo seraya meninggalkan kami serta melempar senyum yang tak nyamanku memandangnya. Teh manis ku seruput di atas teplek gelas itu. Teplek dengan corak bening dan bermotif timbul menyerupai kelapa. Hangat manis dan sangat nyaman. Si Doni tak hentinya menghisap sebat rokok merek nonanya, hanya sebagai penghilang rasa dingin di kaki Raja Gunung Jawa ini. Aku yang penuh kekosongan jiwa akan nestapa dan nelangsa. Senja pun mengharuskan kami melakukan perjalanan ini, perjalanan yang bagi para pembawa cinta berseri. Dengan cuitan perenjak gunung nan cantik, kulangkahkan kaki ke atas menemui Swarga Dipa. Lompatan hanyalah kiasan. Lompatan bukan tangisan. Lompatanku akan segala rasa koyak akan derita. Hai, boleh ikut naik bareng gak? Siapa gadis berjaket merah itu? Perempuan. Ya, perempuan lagi yang menghampiri kami. Apa yang perempuan ini akan lakukan? Kenapa dia sendiri di sini? Mana temannya? Mana pula rombongannya? Boleh? Jawabku singkat pada perempuan itu. Kenalkan, namaku Patricia. Aku dari Semarang, ucapnya sembari melempar senyum pada kami.
Dengan cepat bagaikan alap-alap Jawa, si Doni menyambar dan menjabat tangan Patricia. "Namaku Doni. Ini temanku Steven. Dan yang 4 itu mereka nggak penting sih," ucap Doni seakan tak rela kalau dia dapat saingan dari kami. Aku pun sejenak melupakan masalahku dan ikut tertawa karena kelucuan dan kekonyolan Doni si Raja Rimba, temanku ini. "Oke, kita naik yuk, keburu gelap," ucap teman Bandungku. 4 orang ada di depan, disusul Doni di posisi kelima, Patricia dan aku di barisan paling terakhir. Tak ada rasa apapun waktu itu, hanya lambaian daun kering yang seakan sesekali menyapu wajahku yang tertutup dengan masker. Kurasa dan tercium bau seorang wanita di depanku, entah karena bau tubuhnya atau parfumnya yang membuatku merasa senang. Wangi sekali bila kita berjalan di belakang perempuan. Perempuan penakluk gunung, perempuan dengan sejuta tenaga, dan hanya perempuan yang bertekad baja. Di balik tubuh indahnya terdapat otot yang sangat mengagumkan. Wahai perempuan pendaki, kau diciptakan dengan segala kelebihan. Kelebihan yang tak semua manusia bisa memahaminya. Hanya manusia yang beruntunglah yang dapat memilikimu dalam rengkuhan cinta. Kugoreskan tinta pena ini untuk memujinya, memuji akan semua raga dan jiwanya. Dairiku, engkau saksi bisuku, saksi akan kekagumanku, akan semua perempuanku. Dairi Steve. Kenapa lo diam aja dari tadi woi? Gak mau ngobrol apa sama bidadari di belakang gua ini? Candaan Doni padaku. Takut. Yang sangat kutakutkan adalah membuka bicara dengan seorang perempuan. Perempuan dengan wangi tubuh itu, perempuan dengan pundak kaku itu, perempuan dengan senyum yang sangat manis itu. Iya. Memangnya lagi mikir siapa mas? Dari tadi emang kayak kurang suka gitu sama aku, ucap Patricia. Aku lagi ya Tuhan, kenapa ya kok malah aja mulutku ini? Jawabku sengaja agar membuat mereka semua tertawa. Jangan grogi bung, santai aja lah, teriak temanku yang paling depan menembah kencang tertawa kami. Enggak kok mbak, gua asik-asik aja ini, ucapku lagi. Aku sengaja membuat mereka tertawa. Aku tak ingin kegelisahanku tersirat dan terasa pada teman-temanku ini. Biarlah diriku saja yang merasakannya, merasa sebagai manusia pujangga duka yang lara. Entah sampai mana dan dari mana perjalananku, bahkan titik-titik spot tak ku ingat sama sekali. Tak ku ingat dan tak ku abadikan dalam buku diary ini. Aku hanya jalan dan jalan agar diriku cepat sampai di perjalananku ini. Perjalanan sang pujangga, perjalanan sang pemuja cinta, sekaligus perjalanan puncak akan rasa. Senja nampak di depan mata kami, agak jauh, agak dekat. Kulihat kilauan kemerahan dari permukaan ranu, pantulan sang surya di telaga para dewa. Amboy, indah sekali waktu ini untuk rencana yang akan aku rasa. Cepetan bung jalannya, kita keburu gelap. Kalau lo jalannya kayak siput gitu, teman-teman udah jauh di depan itu, ucap Doni padaku. Andai kau merasakan beban di pundakku, aku yakin engkau pun akan merayap bagaikan siput yang sangat kelelahan. Oke bung, tenang saja. Masa gua kalah sama Patricia? Ucapku pada Doni sembari menggoda perempuan di depanku itu. Sampailah diriku di tepian Ranu Kumbolo, sang telaga para dewa. Kami kemudian mendirikan tenda, memasak dari kompor yang super canggih punyanya Doni, serta diriku yang tetap menorehkan tinta pena di buku diary ini.
menorehkan bait demi bait, lari demi lari, akan duka dan rencana yang kuanggap mulia. Setiap gerak langkah kaki kami kuabadikan dalam sajak cinta dari seorang pujangga yang sangat lara ini. Steven, bisa kesini? Aku mau minta tolong benerin resleting jaketku dong, pinta perempuan itu padaku. Andaikan perempuanku yang jauh di sana seperti ini, selalu manja padaku, selalu meminta pertolonganku, aku pasti akan menjadi lelaki yang paling bahagia di dunia. Namun perempuanku yang di sana hanya melihatku akan semua hartaku, melihatku dari kilau cat mobilku, melihatku dari klimis bajuku, dan juga klimis dompetku. Aku sebagai lelaki sebenarnya sangat simpel. Aku hanya ingin dijadikan yang nomor satu. Aku hanya ingin dimintai pertolongan. Aku hanya ingin kau perempuanku bermanja-manja padaku. Lalu dalam anganku, hei cepet dong, masa malah bengong gitu? Ucap Patricia lagi padaku. Oke, tenang aja, gua bisa kok benerin resletingnya. Cuman ucapku. Kenapa woi? Tolong buka aja. Orang emang gak bisa kebuka gini. Tolonglah, cuman gak usah ngeres otaknya, ucap Patricia padaku sambil tersenyum. Ku hampiri perempuan itu, lalu ku pegang ke arah jaketnya. Ku paksakan resleting itu agar terbuka tanpa memperlihatkan keindahan di dalamnya. Terasa gemetar tangan ini yang tak pernah sekalipun membukanya, membuka paksa dari penutup dada. Ya, dada bidadari yang entah dari mana. Terbukalah resletingnya. Aku hanya bisa tersenyum, merasa senang karena dianggap menjadi lelaki yang benar-benar lelaki. Andaikan saja aku dapat memilih, pasti akan kupilih perempuan pendaki guna melengkapi kehidupanku. Buku diary Steve sudah tak ada catatan lagi sejauh ini. Namun, aku bisa menceritakan apa yang kami lakukan di Ranukumbolo dan selanjutnya. Baiklah, dari sini aku akan menjadi Doni lagi. Aku memperhatikan Steve sangatlah bahagia waktu itu. Tak ada bekas kesedihan yang terlihat di kurat wajahnya. Bahkan aku melihatnya terkesan bahwa Steve sudah melupakan semua beban hidupnya. Wah, apa mungkin ini anak memang perlu asupan perempuan? Kejadian membetulkan resleting Patricia seakan menyapu kenangan akan semua beban di pundak sahabatku ini. Semoga dengan basuhan serta dingin segarnya air Ranukumbolo, dia akan kembali ceria dan kembali seperti sedia kala. Maaf Steve, maafkan temanmu ini, teman yang akan membuka diarymu ini, teman yang akan selalu mengenangmu akan keberadaanmu sebagai salah satu pengagum Mahameru, sang raja Gunung Jawa. Ku ingin memang sahabatku ini merasakan kebahagiaan. Walaupun aku tahu aku tak akan mampu bila diriku ada di titik itu. Sebuah titik di mana semua akan menguras tenaga, bahkan semua keegoisan tak akan mampu untuk menghapus banyak, bahkan melenyapkannya. Ya, benar, hanya rasa sedih. Andaikan bumi tak lagi bundar, andaikan awan tak lagi berwarna, bahkan andaikan lautan tak menampakkan gelombangnya, tetap semua tetap akan menggambarkan kesedihan. Ayo Bung, kita makan, biar gak kurus itu badan lo yang sudah gembul, ucapku pada Steve. Hanya anggukan kepala dengan model dungunya itu yang diberikan kepadaku. Semua aku berikan hanya untuk membuatmu bahagia, sahabatku. Semua aku berikan agar kau tahu bahwa ada seorang Doni di sampingmu. Setelah makan, kami semua saling bercengkrama, membicarakan masa depan setelah kami tempuh dunia perkuliahan, dan
dunia dengan semua keangkuhannya. Celanaku telah basah akan embun. Butiran embun telah berubah menjadi salju. Lo gak dingin, Bung? Itu ada sebat rokok kalau lo mau, ucapku. Aku sebenarnya udah tahu kalau Steve tak merokok, sebab aku sendiri yang mengantarkannya untuk check up di unit radiologi di salah satu rumah sakit di sebelah kampusku. Tapi siapa tahu dia akan menghisapnya. Aku berharap bisa menghilangkan duka lara di dadanya. Bujuk rayu hanya kulakukan agar dia selalu bahagia. Hanya karena itu yang bisa kulakukan baginya, sahabatku, dengan penuh yang duka lara. Pagi pun memberikan kenangan indah pada kami. Sinar fajar terlihat di celah belahan sang ranu. Ini pengalamanku yang pertama kali di Ranu Kumbolo pada pagi hari ini. Sangat indah. Ayo kita teruskan perjalanan kita, Bung. Sudah lumayan dekat sepertinya, ucap Steve padaku. Aku memang belum pernah menaiki Semeru, namun aku sadar kalau puncak masih jauh dan sangat jauh. Kenapa dia mengatakannya dekat pada aku ya? Aku bersihkan bekas sampah kami, lalu aku masukkan ke tas sampahku, kurapikan semua peralatanku, dan kami melanjutkan perjalanan. Perjalanan menuju pos Cemoro Kandang. Ya, yang ada tanjakan cintanya serta melewati oro-orombonya. Aku yang tetap berada di posisi tengah melangkahkan kakiku seraya memandang terus ke depan. Ada seruan kecil dari belakangku. Bung, jangan sampai lo lihat ke belakang, ntar lo gak punya pasangan sejati lo, ucap Steve yang masih seperti kemarin. Oke, Bung, gua gak akan menoleh belakang. Pantangan juga sih buat gua, dan harusnya lo yang lihat ke belakang. Hahaha, jawabku sambil menyindir si Steve. Perjalanan kami lalui tanpa banyak rintangan. Hanya ocehan dan guyonan receh yang kami lakukan untuk mengusir rasa pegal di badan. Sekitar kurang dari 1 jam yang kami lewati, ada tanjakan cinta dan padang sabananya yang penuh dengan ilalang. Pohon perdu memanjakan mata kami, karena pada bulan itu bunga nan indah disuguhkan dari tanaman indu. Indah sekali. Namun ya, woi Bung, jangan sampai tergores, atau lo makan ya bunga itu, bisa mampus lo, teriak pada kami teman yang paling depan. Emang itu tumbuhan apa, Mas? Kok aneh bisa mematikan begitu? Tanya Patricia. Loh, kamu belum tahu ya? Itu verbena, ucap ketua rombongan yang paling depan. Kami memilih jalur bawah ketika berada di Cemoro Kandang dengan kecantikan bunga verbenanya. Bakal dan sakit mulai terasa di jemari kakiku. Namun semua sudah terbayar separuh dengan keindahan bunga yang katanya mematikan itu. Siang hari kami sudah mulai menemukan pepohonan tinggi dengan jalan trek yang wah, amazing. Tertawa bila kau ingat kata itu, karena kata itu tak setenar sekarang, atau sekarang pun tak akan terkenal bila kata itu tak diviralkan oleh anak atau bahkan cucuku kini. Cemoro Kandang sangat membuatku terpesona akan setiap tiang pancang dari tingginya payung hutan. Ku ingin ku genggam tanganmu, wahai sahabatku. Ku ingat lagu itu dinyanyikan oleh salah satu penyanyi itu, yang terasa riang namun menyuguhkan kebimbangan akan kehilangan sebuah persahabatan. Sudahlah. Akan kuukir ini sebagai suatu ketidakberjayaanku. Maafkan diriku, sahabat. Akan kuluapkan keluh kesahku pada tulisan ini. Tulisan Doni, sahabatmu yang tak pernah menganggapmu mati. Steve, di mana, Bung? Kok nggak kelihatan?
ucap ketua rombonganku. Aku terkejut bukan main. Bahkan Patricia pun tak kuasa menahan keterkejutannya. Padahal tadi aku tuh masih ngerasa kalau di belakang ada Steve, ucap Patricia yang kebingungan. Hilang. Temanku, sahabatku hilang entah kemana. Dan hanya bingungku dan bingung-bingung berjuta bingung semua sahabatku di sini yang mencari keberadaan Steven. Apakah tak ada kejanggalan? Tentunya masih banyak kejanggalan itu yang harus aku ungkapkan dari goresan setiap tinta di buku diary itu. Apakah sesiap ini diriku, wahai sahabatku? Tetap ku coba melihat, membuka semua lembar diary ini. Kapan dan kenapa buku ini ada padaku, wahai temanku? Dan akan tetap ku tuliskan dalam torehan tinta penaku, wahai sahabatku. Di mana? Kemana dia, Mas? Ucap Patricia menambahkan kepanikan kami berlima. Tenang, tenang. Aku akan berusaha mencari cara agar kita bisa berketemu sama Steve, ucap seseorang yang mengagetkan kami. Seseorang teman yang bernama Suko inilah yang meredakan sedikit kegusaran dan kepanikan kami. Suko, nama saya Suko. Aku dari kota sini, Mas, ucap pemuda tadi. Kulihat dari penampilannya, aku yakin bahwa dia adalah pendaki yang cukup berpengalaman di Gunung Semeru ini. Dan aku yakin bahwa sahabatku akan kami temukan. Wahai burung biduan alam, ku persembahkan semua tangisku akan kicaumu, agar hati ini dapat sedikit merasa bahagia atas kicau indahmu bersama ditemukannya sahabatku tercinta. Mas, Mbak, tolong kita berdoa saja ya. Yang aku tahu teman kalian sudah dibawa pergi sama, ucap si Suko tak melanjutkan bicaranya. Woi, jangan asal bicara kamu. Mencari saja belum kamu lakukan kok sudah berani kamu bilang kalau temanku kami. Apa tadi yang kau bilang? Marahku pada Suko yang tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang membuatku semakin gusar. Begini, Mas, kita harus berdoa selalu. Bukankah berdoa itu bagus buat kita semua dan bagi teman Mas yang hilang di Kalimati itu? Ucap Suko kembali aneh. Di Kalimati gimana, Mas? Kita kan ada di sini sekarang. Kok sekarang mutar ke Kalimati segala? Ucap Patricia yang juga tak percaya dengan apa yang diucapkan Suko. Ya, teman kalian ada di Kalimati saat ini. Namun tenang saja, mungkin dia sedang ingin menyendiri, tambah Suko meyakinkan kami. Wahai temanku, akan ku tambah torehan pena ini di buku diarymu, agar lengkap akan perjalananmu menempuh Mahameru nan megah ini. Sekali lagi maafkan temanmu ini. Terus kami bagaimana sekarang, Mas? Masa ya harus ada di sini tanpa mencari Steve? Ucapku sekali lagi menanyakan apa yang harus kami lakukan. Begini saja, Mbak, Mas. Kalian buka tenda saja di sini, bermalam di sini semalam. Kalian tidak perlu melanjutkan perjalanan ke atas sebelum temannya yang hilang ditemukan, ucap Suko padaku. Tak terasa siang cepat digantikan malam. Dengan turunnya embun yang kian pekat akan rasa kelam, kami mendirikan tenda di sini guna menuruti apa kata Suko. Suko adalah salah satu pecinta dan relawan dari kota ini, kota di mana Mahameru berada. Dia juga mapala dari salah satu perguruan tinggi keguruan di kota Malang. Tentunya dia lebih paham akan jalur Semeru ini. Kalau kalian ingin turun ke bawah, tolong jangan sendiri ya. Harus bawa temen. Ya siapa tahu kalian pengen buang hajat atau yang lainnya, ucap Suko sekali lagi menambah teka-teki tentang dirinya. Mas, kamu ini manusia kan?
Tanya Patricia lagi. Mbaknya lucu ya? Aku ini manusia, Mbak. Aku pemuda dari desa A dan berasal dari kota A. Aku mahasiswa di Universitas A, jurusan pendidikan. Sebentar lagi aku akan wisuda dan memakai gelar doktorandus. Mungkin setahun lagi aku akan nikah dan punya anak, Mbak. Ucap Suko menerangkan siapa dia dan biodatanya kepada kami seraya tertawa terbahak-bahak. Memang di era 80-an tak banyak pendakian di Semeru, hanya beberapa orang saja. Maka tak heran kalau kami hanya bertemu dengan Suko dan 4 orang lain teman yang dari Malang. Pokoknya kita tunggu sampai pagi. Kita tak boleh gegabah mencari di malam hari, terlalu beresiko, ucap Suko sekali lagi sambil membuat perapian di samping tendanya. Malam yang penuh rasa akan penantian. Aku Doni akan berusaha mencarimu nanti, teman. Ketika mentari pagi telah membersihkan kabut di setiap rongga Semeru ini. Itu janjiku, sahabatku. Sempat ku dengar beberapa teman saling bercengkerama dan saling membicarakan rencana penelusuran dan pencarian Steve di pagi hari nanti. Namun aku tak sanggup untuk berkumpul dengan mereka. Hanya air mataku ini yang menemaniku sepanjang malam. Memang Mas sudah sering ya naik ke Semeru? Ucap Patricia penuh cemas. Ya lumayan lah, Mbak. Kalau liburan habis final biasanya kita kesini. Hehe. Ucap Suko ku dengar di luar tenda dan diriku yang ada di dalamnya. Apakah banyak ya, Bung, yang tersesat di sini? Terus biasanya karena apa? Tanya temanku yang dari Bandung kepada dia. Ya, dia Suko. Sebenarnya Semeru tak semenakutkan yang kalian pikirkan. Di sini sama layaknya dengan gunung lainnya. Asal kalian mengikuti aturan yang sudah diberikan waktu pada saat pendaftaran di pos pertama tadi, ucap Suko. Aku yakin tak akan terjadi apa-apa dengan kalian, jawab Suko sekali lagi menenangkan hati kami yang sangat-sangat gusar ini. Pagi masih lama terasa kala itu. Sebagian teman sudah banyak yang tidur guna mempersiapkan tenaga untuk pencarian pagi esok. Hanya Patricia saja yang aku dengar masih bercakap-cakap dengan Suko malam itu. Malam yang penuh bintang, malam yang penuh ketidaknyamanan. Di bawah itu apa ada namanya, Mas? Tanya Patricia pada Suko. Ya, di bawah adalah sumber mani. Biasanya kita menggunakan sebagai tempat buang hajat. Dan ya kalau ada airnya dari sumber itu, kita bisa ambil air dari situ, jawab Suko kemudian. Cuma jangan sekarang, Mbak, takut ada binatang buas, tambah Suko memberi peringatan pada Patricia. Malam pun semakin larut, namun mataku tak dapat kupejamkan. Aku Doni si Raja Rimba Cengeng, umpat dari dalam hatiku pada diriku sendiri. Aku keluar dari tenda hanya sebagai cara melepas kecemasanku yang semakin lama semakin memuncak. Sebentar lagi ada rombongan dari bawah, Mas, Mbak. Tolong tidak usah disapa ataupun hiraukan, ucap dan pinta Suko padaku yang bahkan masih berdiri di dekat perapian itu. Kaget dengan apa yang dia ucapkan, namun aku berusaha tak bertanya macam-macam. Lalu kududukan tubuhku dekat perapian agar semua hangatnya merasuk di setiap relung jiwaku. Benar saja, selang beberapa menit aku melihat ada sekitar 15-an orang dari bawah membawa bungkusan yang lumayan besar. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka merupakan porter yang sengaja membawa peralatan? Ku bebaskan. Ayo bebaskan dia. Sekelompok orang menyerukan semua kata-kata yang tak ku mengerti. Suko pun mulai beranjak dari tempat duduknya, entah mau melakukan apa pemuda itu. Menengok, ojo sampai ganggu koncolan koncoku, ucap Suko entah kepada siapa. Lalu ditepasnya Edelweiss di sisi kanan kami yang tak ku tahu kenapa bisa tumbuh di sini.
Bukannya bunga itu hanya tumbuh di ketinggian sana. Lalu dibakarnya dupa yang wangi nan semerbak menyeruak di seluruh hutan Cemoro Kandang ini. Sangat mencekam. Udara mulai tak memberi timbangan manis pada kami. Udara mulai meliukkan hembusannya melalui kami. Kencang dan lama-kelamaan semakin kencang. Dari arah utara menuju puncak Semeru. Kruk, kruk, kruk. Sang Mahameru mengeluarkan suara bisingnya, suara batuknya, dan suara maha dahsyat berkali-kali kami dengar beserta ledakannya. Kembali lagi aku melihat kelompok orang dari bawah berlarian sambil berucap kata, "Mangan, mangan, mangan." Apa yang dimaksud dengan kata itu? Suko yang dari tadi santai dan sangat tenang, sekarang dia seperti ketakutan. Ketakutannya yang entah kenapa. "Tolong panggilkan semuanya. Suruh bangun dan kumpul di sini. Ayo keluar semua dari tenda," ucap Suko sambil berteriak kencang menambah kepanikan aku, Patricia, dan semua orang yang kami kenal. "Apakah hanya ini? Apakah sudah keluar semua teman-teman kalian yang di tenda?" tanya Suko padaku. "Iya, sudah keluar semua," jawabku penuh cemas dan tanya. "Rong-rong asem. Jayane menungso kang moho kuwasa, lemah tekate ngrogo. Suraya tekane nyawa, landhep jagat, jagate menungso. Aja landhep marang jagat demit sing gawa ala lan lara. Rapalanku, rapalan donga, dongane anak saka bapa biyunge. Gusti Pangeran Maha Agung, agunge marang anakmu saka lan sak kancane. Aja ndemok, aja nggodha. Pangganen sing kudu mbok pangan, untalen sing kudu mbok untal, cecepen sing kudu mbok cecep. Mung aja sampe ngrusak-ngrusuk jabang bayiku teko alam donya. Demit dadi demit, menungso tetep menungso." Seketika badanku gemetar tak kalah melihat Suko merapal mantra itu. Apakah dia benar-benar seorang mahasiswa yang katanya generasi akademik? Tapi kenapa bagaikan sudah hafal di luar kepala setiap ucapan mantra itu? "Duh, Doni, kenapa kamu yang anak metropolitan begitu dangkalnya akan semua ini? Apakah aku harus menambah pengetahuanku sebagai seorang aktivis dan sekaligus orang pecinta alam?" Dalam ketakutan dan kegentingan yang mencekam, kami semua orang di kelompok kami saling berpegangan tangan sambil terus berdoa agar keselamatan kami selalu dilindungi oleh Tuhan. Sekarang kalian semua, apapun yang terjadi dan yang kalian lihat, tolong tetap diam dan jangan bergerak walaupun apapun yang terjadi, ucap Suko pada kami dan terus menatap tajam ke arah kami semua satu persatu tak terkecuali Patricia yang gemetar sangat ketakutan. Dari kejauhan kulihat temanku Steve dibopong oleh kelompok orang di bawah itu. Temanku dibawa ke atas. "Woi, tolong, temanku tolong dibantu," ucapku dalam kekhawatiran, kebingungan, dan ketakutan. Jangan kau coba-coba lepas pegangan tanganmu, Mas. Tetap konsentrasi dan berdoa," sangga Suko seraya meneriakkan suaranya padaku. "Takut, aku sangat takut. Benar, aku sangat ketakutan. Bahkan untuk melepas pegangan tangan di antara kami saja aku tak berani menanggung resiko bila terjadi apa-apa pada kami semua." "Mereka sudah pergi. Tetap hati-hati ya Mas, Mbak. Jika ada apa-apa, apapun itu tetap tenang, jangan gegabah," ucap Suko menganjurkan kami tetap waspada. "Itu tadi siapa, Mas?" tanya Patricia yang kebingungan. "Tidak perlu tahu mereka siapa. Yang terpenting ayo kita cari teman kalian si Steve. Tak perlu tahu mereka siapa. Yang terpenting ayo kita cari teman kalian si Steve ya, Mas, Mbak," jawab dan ajak Suko kepada kami semua.
Kami melepaskan pegangan tangan. Kami berdoa sekuat dan sebisanya agar tetap berani dan tabah menghadapi keanehan penuh tanda tanya ini. Suko pun menyuruh kami mengikuti setiap langkahnya. Malam yang sangat berbeda, malam yang sangat penuh kekhawatiran, malam yang penuh tanda tanya. Mencekam saat itu, sangat amat mencekam. Kami mencari, terus mencari. Kemanakah kau wahai sahabatku? Di mana kau Steve? Benakku penuh tanya, akan dimanakan keberadaanmu saat ini sahabatku? Jalanan miring semakin mengecil di depan kami. Tapak-tapak manusia tak terlihat di bawahnya. Hanya tanaman perdu seakan mencegah kami melangkah. Benarkah kami harus melalui jalur ini? Lagi-lagi tanyaku yang tak sempat ku utarakan padanya. Ya, pada Suko, pemimpin dan pencari jejak di belantara Semeru ini. Lama, cukup lama, sampai pada akhirnya sesuatu yang bahkan tak berani kulihat. Mengingatnya pun aku tak kuasa. Hanya di diarimu ini kawan, aku lukiskan perasaanku yang kian mendalam. Rasa yang mendalam akan semua kesedihan. Kesedihan dariku, Doni, sahabatmu. Dengan tangisku dan jeritan kami semua. Engkau sudah tergantung di atasnya kawan. Di atas kokohnya dahan batang pohon yang rindang. Sakit, sangat sakit tampak di raut wajahmu kawan. Sampai kakiku lemas tak berdaya menyaksikan kejadian itu kawanku. Kenapa? Kenapa kau tega dan berani melakukan semua ini kawan? Bukannya masih ada aku dan masih ada kami yang siap menghiburmu di kala sedih, menguatkanmu di kala lemah, dan menyertaimu di kala kau butuh akan semua hal yang kau ceritakan. Tenggorokanku pun tak mampu berteriak kawanku. Jantungku seakan berhenti berdetak melihat keadaanmu. Semurah itukah kehidupan? Tangisku mulai tak terbendung. Ragaku layu melihat kawanku. Aku hanya ingin melihat tertawa. Kenapa bisa ini terjadi? Ucap gagu Patricia dengan tangisnya. Patricia pun diam 1000 bahasa tak mampu bicara melihatmu kawanku. Oh Tuhan, tabahkanlah hatiku dan semua temanku. Siapa yang tak terguncang hatinya dengan apa yang kami saksikan ini kawan? Siapa? Tubuhmu kaku tak bernyawa. Mata itu menyaksikan kesakitan yang luar biasa. Tanganmu menggenggam bagaikan keinginan yang tak pernah dan tak kuasa kau dapat. Bahkan mulut itu tetap menjulurkan lidah yang kau buat merasakan nikmatnya makan soto kemarin kawan. Kenapa? Sudahlah, ini sudah takdir dia, takdir temanmu itu, mari kita turunkan. Ucap Suko yang melihat kami ketakutan dengan penuh tangisan. Bukannya kita harus menunggu petugas evakuasi dulu, biar kita tak dapat masalah? Tanya teman satu fakultasku kala itu. Sesuatu yang tak berani aku lakukan akhirnya terlontar dari mulut Suko. Foto saja dengan kodakmu. Nanti foto itu yang bisa kita gunakan sebagai saksi bila sampai di pos bawah. Karena tak mungkin kita membawanya. Kita harus menguburkannya segera di sini. Kasihan temanmu bila harus. Ucap Suko menganjurkan semua itu. Apakah tak bisa kita evakuasi dan kita bawa ke pos bawah, Bung? Tanyaku pada Suko dan teman-temannya. Bila meninggalnya karena kecelakaan wajar, kita wajib membawanya, Mas. Namun kalau seperti ini, apakah kalian tak kasihan dengannya? Mati karena gantung diri? Ucap Suko sekali lagi meyakinkan kami. Sudahlah, yang penting kita turunkan dulu saja, ucap pintaku lagi. Siang pun seakan memamerkan gelisahnya. Tak kuasa hati ini, tak mampu tangan ini. Maafkan aku wahai sahabatku.